Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai material di Enscape 2.6 for SketchUp. Ini gue modelingnya nggak bikin sendiri, teman-teman bisa cek video gue sebelumnya, gue sudah mencantumkan kreditnya ke autornya. Itu tuh ada di sketchup.textureclub.com. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kalau misalkan nanti ada iklan, tolong jangan di skip ya teman-teman. Oke, mantap, thank you. Sekarang kita langsung mulai aja videonya. Jadi di SketchUp ini ada dua cara untuk memberikan material. Langkah pertama adalah langkah yang paling mudah, yaitu dengan cara keyword. Keyword itu bahasa Indonesianya adalah dengan kata kunci. Kata kuncinya teman-teman bisa cek di enscape3d.com, nanti gue cantumkan juga di kolom deskripsi. Jadi kita tinggal nambahin kalimat ini nih teman-teman. Nih keyword ini kita tinggal tambahin ke bagian material di SketchUp kita. Nanti otomatis di Google Enscape-nya akan berubah teman-teman materialnya. Di sini langsung kita contohin aja. Misalkan kita ganti yang bagian ini ya teman-teman. Bagian putih ini ya. Kalau bisa kita lihat di bagian Enscape ini, kan dia masih putih standar nih teman-teman. Di sini kita klik B untuk pen bucket tool. Kemudian di sini kita pick materialnya. Kalau misalkan dan ntar dia kan ada keluar nih material 1. Kita tinggal masukin mau menggunakan material seperti apa. Contoh misalnya di sini kita ambil keyword itu yang steel, copper, metal, aluminium. Nanti kita langsung tulis di sini aja. Misalkan di sini gua ganti jadi aluminium. Kemudian di sini kita buka SketchUp-nya. Nah, bisa kita lihat dia akan langsung berubah nih teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, sekali lagi, misalkan kita nggak ada, kita enter, dia akan menjadi seperti ini. Dan kalau misalkan kita udah tambahin keywordnya, dia otomatis berubah menjadi aluminium. Segampang itu teman-teman untuk ngasih material di Enscape 2.6. Selain daripada yang aluminium, kita juga bisa kasih yang lain ya. Teman-teman keywordnya pokoknya tinggal lihat di sini. Misalkan di sini teman-teman mau tambahin yang jadi keramik juga bisa. Bisa kita lihat dia settingan untuk reflection dan juga roughness-nya udah diatur sama dia ya teman-teman. Kemudian di sini contohnya lagi, misalkan yang ini teman-teman. Bisa kita lihat ini kan reflection-nya belum ada. Kita pick up color-nya. Kemudian di sini kita cari keyword-nya, mau pakai keyword yang seperti apa. Di sini akan gua kasih untuk keyword yang glass ya teman-teman. Ini kita spasi glass. Bisa kita lihat dia di Enscape 2.6-nya langsung muncul reflection-nya teman-teman. Dan yang dua ini adalah yang belum kita kasih material. Misalkan gua kasih lagi yang bagian bawah ini, kita tambahin glass. Otomatis dia akan muncul reflection-nya seperti ini teman-teman. Pokoknya di sini teman-teman tinggal tambahin aja mau menggunakan material yang keywordnya itu apa. Di sini keywordnya pokoknya dia udah sediain ada water, vegetation, emissive dan sebagainya. Di sini kita coba aja untuk yang keyword water sama grass ya teman-teman. Misalkan yang carpet ini kita ganti dia jadi grass. Nah bisa kita lihat dia akan langsung jadi grass seperti ini. Cuman karena dia warnanya masih warna carpet, jadi dia hasilnya nggak bagus teman-teman untuk grassnya. Kemudian misalkan di sini kita ganti yang jadi water. Kita lihat di sini langsung keganti teman-teman jadi water. Kalau dari sini teman-teman bisa Ctrl Z aja. Oke, jadi itu teman-teman untuk cara pertama ngasih material di Enscape 2.6. Next teman-teman, sekarang cara kedua untuk memasukkan material di Enscape yaitu dengan cara kita ke extension Enscape, kemudian kita pilih yang Enscape Materials. Atau di sini pas di pengenalan awal gua kan udah taruh tulisnya di atas semua. Kita tinggal pencet yang Enscape Material ini teman-teman. Nah kalau udah dia akan terbuka seperti ini teman-teman tampilannya. Di sini gue pengen jelasin di bagian kiri ini adalah material-material di dalam modeling-modelingnya kita. Kita bisa nge-search materialnya mau yang seperti apa, ntar dia akan keluar. Kalau misalkan teman-teman udah namain sih, tapi di sini gue jarang banget namain untuk material di dalamnya mau apa. Jadi di sini sebenarnya yang kolom search-nya gue jarang pakai. Kemudian kita lanjut ke bagian kanan. Di sini ada general dan juga ada albedo. Jadi di sini kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi di general sini pertama kita tentuin dulu nih teman-teman. Type-nya tuh apa? Di sini dia nyediain untuk grass, water, foliage dan clear coat. Nah, setelah kita menentukan type-nya, di sini di bawahnya tuh ada beberapa kolom yang kita bisa edit. Di sini tuh kurang lebih akan sama teman-teman, ada transparency, tekstur, bump dan juga reflection. Dan ada yang albedo tadi. Jadi sini ada 1 2 3 4. Kurang lebih tuh ntar di setiap material tuh ada ini ya teman-teman. Sekarang kita langsung coba aja satu-satu untuk tipenya. Untuk yang grass, misalnya sini kita pick up dulu material si carpet, kemudian sini kita ganti ke grass.
Di sini bisa kita lihat dia ada albedo, ada bump, ada reflection, dan juga yang membedakan tadi adalah dia ada grass setting. Nah, di sini yang akan kita bahas di grass adalah yang grass settingnya teman-teman. Di sini kita bisa mengatur untuk ketinggian daripada grassnya kita, daripada rumput kita, dan juga di sini untuk height variation. Jadi dia nggak uniform teman-teman si rumputnya. Next teman-teman, di sini ada tipe untuk water atau air. Jadi di sini bawahnya kita bisa mengatur intensity, direction, angle, height, scale, dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini ada foliage teman-teman. Foliage ini biasa digunakan untuk vegetation ya teman-teman. Jadi misalkan contohnya di sini ada vegetation, kita pick materialnya, kemudian di sini kita pilih yang foliage. Jadi dia mengatur tuh transparansi daripada si materialnya tersebut teman-teman. Kalau misalkan tanpa ini dengan foliage, kalau misalkan ini tanpa foliage, bisa kita lihat yang udah kita kasih foliage dia lebih transparan sedikit ya teman-teman. Kemudian terakhir di sini ada clear coat. Clear coat ini biasa digunakan untuk metal atau untuk mobil juga bisa. Seperti biasa kita pick color, kita munculkan ini, kemudian sini kita ganti jadi clear coat. Nah di sini di clear coat kita bisa mengganti untuk reflection dan juga warnanya teman-teman. Untuk warna di sini teman-teman image fade-nya ke kiriin, kemudian sini teman-teman ganti warna. Kalau misalkan teman-teman colornya mau dikasih advance juga bisa supaya teman-teman warnanya bisa lebih bervariasi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas satu-satu untuk komponen-komponen pada materialnya. Di sini kita buka dulu. Dan di sini misalkan kita pick up yang warna kuning ini teman-teman. Nah di sini di setiap material pasti ada yang namanya albedo. Dan di albedo ini sama dengan tekstur di SketchUp. Kalau misalkan teman-teman ke material, kemudian teman-teman ke bagian bawah ini use texture image, dia akan sama dengan albedo ini. Karena di SketchUp ini dia hanya warna kuning dan tidak ada tekstur, maka teksturnya dia tanda plus. Kita bisa nambahin dari Enscape-nya maupun dari SketchUp-nya. Kita tinggal klik yang ini. Kemudian kalau misalkan di sini kita arahkan ke yang batu, bisa kita lihat teksturnya dia nggak tanda plus kan teman-teman. Kalau misalkan kita sekali lagi kita arahin yang kuning, bisa kita lihat teksturnya dia tanda plus. Nah di sini kita bisa mengganti materialnya itu di SketchUp maupun di Enscape-nya teman-teman. Misalkan di colornya ini kita ganti, kita klik kemudian kita ganti warna merah. Di Enscape-nya berubah warna merah, otomatis di SketchUp-nya pun dia akan berubah menjadi warna merah. Walaupun namanya masih plastic paint yellow. Kalau misalkan mau kita balikin, kita tinggal Ctrl Z. Kemudian sekarang kita akan lompat ke bagian material yang memiliki tekstur nih teman-teman. Dia teksturnya udah ada. Di sini ada pilihan tint color. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mencampurkan warna di atas tekstur yang udah ada. Jadi misalkan kita warnain merah, bisa kita lihat jadi dia masih ada tekstur batu tapi udah warna merah. Kemudian kita campur warna hijau, sama dia teksturnya ini masih ada, serat-serat batunya masih ada tapi dia sudah berwarna hijau. Dan di bawahnya ini ada pilihan image fade. Jadi image fade ini tujuannya adalah kalau misalkan kita ke kiriin, dia otomatis akan bisa kita lihat serat-serat batunya udah nggak ada kalau image fade-nya kita ke kiriin pol. Dan juga tint-nya ini udah nggak berlaku. Tint color-nya ini nggak akan mempengaruhi color bawahnya selama image fade-nya ini pol ke kiri. Kalau misalkan image fade-nya kita ke kananin, bagian color-nya akan hilang dan juga tint color-nya akan nyala. Ini kita balikin lagi aja ke warna putih. Next teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai transparansi kaca teman-teman. Ini kita pick dulu materialnya. Dan kita buka. Nah, di sini di transparansinya udah tercentang. Di sini pertama yang kita atur adalah opacity-nya, teman-teman. Opacity-nya kalau misalkan kita ke kiri, dia akan semakin menjadi bening. Dan kalau misalkan semakin ke kanan, dia akan semakin mengikuti warna daripada color yang di atas kita atur ini. Kalau misalkan kita opacity-nya ke kiri, warna color ini nggak akan berlaku. Jadi teman-teman harus warnain dari tint color-nya. Contoh, misalkan kita warnain merah supaya kelihatan. Jadi kita lihat dia akan langsung jadi merah. Kemudian teman-teman di sini ada pilihan frosted glass. Buat teman-teman yang belum tahu frosted glass itu apa, jadi dia bertekstur lah, intinya kaca tekstur ya teman-teman. Dia rada-rada buram seperti ini. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya teman-teman mau menggunakan frosted glass, teman-teman harus juga mengatur untuk roughness-nya supaya dia frosted glass-nya berlaku. Kalau misalkan roughness-nya teman-teman belum atur, dia frosted glass-nya nggak akan terbentuk dengan baik. Next teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai bump. Jadi di sini kita contohinnya pakai material ini ya teman-teman. Kita di sini jangan lupa dinamain keramik supaya dia di Enscape-nya menjadi keramik. Dan di sini kita buka untuk material settingnya. Di sini bisa kita lihat kan dia masih lurus nih teman-teman.
Nah, di sini kita mau ubah dia si bump. Nah, bumpnya ini di sini kita pakai use albedo. Kita bisa custom sendiri. Biasa kalau misalnya teman-teman download dari polygon.com, itu ntar ada banyak tuh materialnya, ada diffuse, normal, reflection dan sebagainya. Tapi di sini di Enscape dia menyediakan, dia bisa nge-create bumpnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita klik, nah bisa kita lihat dia nutnya akan menjadi lebih bagus, dia menjadi lebih real. Dia akan memberikan efek 3 dimensional pada tekstur kita dengan cara permainan bayangannya. Nah tapi di sini bisa kita lihat dia tuh masih terlalu lebay teman-teman si bumpnya. Kalau misalnya kita zoom lebih dekat, bisa kita lihat geradakannya dia kan lebay banget nih teman-teman. Di sini kita bisa atur di amountnya. Amountnya kita atur supaya dia nggak terlalu parah. Nah jadi segini masih oke lah teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa atur untuk roughness-nya supaya dia nggak terlalu mengkilap ya teman-teman. Oke, nice, ini udah oke. Dia ada efek-efek 3 dimensional dari bumpnya. Hal selanjutnya teman-teman di sini yang akan kita bahas adalah reflection. Di sini gue udah ngasih material besi metal ya teman-teman. Ini langsung kita buka aja material settingnya. Jadi di reflectionnya ada roughness, texture, metallic, dan specular. Dan di sini fungsinya kalau misalnya roughness semakin ke kiri dia akan semakin memantulkan cahaya. Dan semakin ke kanan dia akan semakin doff. Kemudian untuk metallicnya, kalau misalkan dia pol ke kiri atau 0 dia non metal, dan kalau pol ke kanan dia akan metal. Nah di sini gua akan taruh dia ke metal. Tapi sebelum itu kita akan bahas bawahnya. Jadi di sini gua akan kasih lihat kalau misalkan kita si albedonya ini image texture basicnya kita ke kiriin dulu supaya dia hilang. Colornya juga di sini kita putihin. Nah di sini gue pengen kasih lihat kalau misalnya teksturnya kita bikin, kita custom ya teman-teman, use albedo. Nah bisa kita lihat reflectionnya dia tuh udah menggambarkan tekstur daripada si tekstur basicnya teman-teman. Jadi tips kalau misalnya teman-teman mau membuat material yang realistik, di sini teman-teman harus menggunakan reflection dan juga bumpnya. Ini bumpnya juga kita klik use albedo. Kemudian di sini image fade-nya bisa kita ke kananin supaya dia semakin realistik teman-teman. Di sini bumpnya juga kita bisa atur ya teman-teman. Kemudian juga di sini kita bisa mengatur untuk brightness daripada albedo, bump dan juga roughness-nya. Terakhir teman-teman di sini yang akan kita bahas adalah emissive lights. Jadi sini teman-teman pick up dulu materialnya. Teman-teman ke material setting sini teman-teman langsung klik aja self illumination. Jadi teman-teman bisa atur keterangannya mau seberapa, tapi pastikan kalau misalnya teman-teman ke kanan nih color aslinya dia akan hilang, jadi teman-teman bisa tambahin lagi warnanya, teman-teman pick color. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.